Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Mursala Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim ini izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kas Mursala Ikhlas pada tanggal 10 Mei 2025. Untuk laporan kas pada minggu lalu sebesar Rp9.293.553, lalu pemasukan dari tanggal 4 hingga 10 Mei 2025 sebesar Rp2.536.000, pengeluaran dari tanggal 7 hingga 11 Mei 2025 sebesar Rp3.516.800, sehingga sisa kas DKM saat ini sebesar Rp8.312.753. Lalu untuk maklumat yang kedua mengenai laporan pembangunan Musola Ikhlas, saldo ke tanggal 3 Mei 2025 sebesar Rp3.447.000, penerimaan dari tanggal 4 hingga 10 Mei 2025 sebesar Rp1.500.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp4.947.000. Dari penerimaan tersebut, untuk rinciannya ada sedekah dari Ibu Hajah Erna sebesar Rp500.000, sedekah dari Bapak Agung di Kano 5 sebesar Rp500.000, sedekah dari Ibu Hajah Meriana Susilo sebesar Rp500.000. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian atas infak dan sedekah terhadap pembangunan ini. Mari kita sama-sama membaca Fatihah untuk para jemaah dan para donatur yang telah memberikan infak dan sedekahnya. Semoga Allah menerima infak dan sedekahnya. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami dari DKM Musola Ikhlas tidak bosan-bosannya untuk mengajak dan mengingatkan para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memakmurkan musola yang kita cinta ini, baik dengan infak, sedekah maupun tenaga. Selain itu juga kami menginformasikan kepada para jemaah bahwa Musola Ikhlas masih memiliki hutang kepada vendor untuk kanopi yang ada di sebelah sisi kiri saya, yang hutang tersebut senilai Rp24.791.000, sehingga kami masih membutuhkan support dari para jemaah untuk bisa membantu untuk melunasi hutang tersebut. Setelah hutang itu selesai, insya Allah untuk kedepannya Musola Ikhlas juga memiliki banyak proyek yang akan dikerjakan, yaitu salah satunya perbaikan gerbang musola, pembuatan PPA, dan insya Allah pembuatan pantry untuk Musola Ikhlas. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala kebaikan. Amin. Amin. Maklumat yang ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz HM Sahuji Al-Marzuki MA. Beliau adalah Fadil Mahat Suluk Insan Kamil
kita lebok tangan di poster ya, yang insya Allah dengan tema kajian Al-Quran surah Al-Alaq ayat 14 sampai 19. Marilah kita doakan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nanti pada sesi akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika ada bapak ibu jemaah memiliki pertanyaan, nanti bisa dapat disampaikan. Lalu untuk maklumat yang terakhir, ada salah satu istri pengurus TKM, yaitu istri dari Bapak Sofiadi, yang saat ini sedang dirawat di RSUD Temanggung. Mohon untuk ikhlasan dari Bapak Ibu jemaah sekalian untuk kita sama-sama membacakan Al-Fatihah bagi Ibu Sri Yuwati. Semoga Allah mengangkat penyakit beliau dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Dan ada santri pengasih kembali. Alhamdulillah musyawarah sudah membentuk panitia kurban bagi warga Ikhwan atau jemaah Bapak Ibu sekalian yang ingin berkurban dapat langsung menghubungi kami panitia kurban yang insya Allah sebagai ketua panitia kurban yaitu Bapak Ubedi Minamu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurangnya mohon maaf. Mari kita sama-sama menanggapan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakim Sawaji Al-Marzuki MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wallahu a'lam bimuradihi. Yang terhormat para pengurus DKM Mushola Al-Iman Al-Ikhlas. Oh iya, alhamdulillah, berarti ceng harkene ya. Yang saya hormati, yang menghubungi saya adalah Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadinya sedang khidmah kepada istri karena
Jadi barusan saya dengar kabar bahwa istrinya sedang sakit ya. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan sehat. Allahumma ya syafi'an. Yang terhormat jamaah hadirin, saya niat silaturahmi berjumpa lagi dengan Pak Ustadz Edi Zamroni, Pak Haji Marlan, Akif ya, dan jamaah Mushola Al-Ikhlas. Dulu saya kesini tuh ingat malam tahun baru ya, dilarang ke puncak oleh Pak Zamroni ya. Tahun baru disuruh ke Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Sekarang ini malam Ahad, waktu libur panjang ya, dilarang pula saya ke Bandung ya. Alhamdulillah disarankan untuk silaturahmi ke Kano 15 ini. Bapak Ibu rahimakumullah, qad aflaha man tazakka wallahu alam bi muradihi. Kenapa wallahu alam bi muradihi? Karena hanya Allah yang tahu dari hakikat maksud ayat Quran. Kenapa demikian? Nyatanya tafsir tidak kelar-kelar sampai sekarang. Kalau sebuah penemuan mungkin kelar dalam satu periode, nanti baru akan ditemukan penemuan baru lagi. Tapi Quran nyatanya tafsirnya terus ada terus. Kenapa? Karena hakikat yang tahu dari makna sesungguhnya ayat Al-Quran itu adalah hanya Allah Jalla Jalaluhu beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paham tentang Quran. Makanya terus ada tafsir maudhu'i, ada tafsir bil ilmi, ada tafsir bil isyarah, ada tafsir ayat Quran dengan Quran, ada tafsir ayat Quran dengan pemikiran yang benar, ada tafsir Al-Quran dengan isyarah, dengan orang-orang sufiyun. Masyiral muslimin rahimakumullah, qad aflaha man tazakka. Kumaha wis teman-teman pada bunga man sapa wong tazakka kang nyuciakeun ieu wong. Ada wong di sini ada? Oh ayah, iya. Itu mah bukan Jawa, bahasa Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, bukan, itu mah bahasa Jawa Syekh Nawawi. Syekh Nawawi magahan kitabna pakai bahasa Jawa gitu. Berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Ada dua. Dalam keterangan lain Rasulullah menjelaskan utuhu uluman walam yutuhu fuhuman. Utuhu zukaan walam yutuhu zukaan. Banyak orang yang diberikan ilmu, tapi sedikit yang diberikan paham. Nah, paham ilmu itu alamnya rasional, alamnya referensional. Itu ilmu. Alamnya alam rasional, alam pemikiran. Maka ada pendekatan sholat menggunakan alam rasional sekaligus alam empiris. Mana sholat dapat, gerakan sholat dapat menyembuhkan penyakit, gerakan sholat dapat menyehatkan. Walam yutuhu fuhuman, tapi sesungguhnya sholat bukan gerakan untuk olahraga. Karena kalau sholat gerakan untuk olahraga, tentunya subuh bukan 2 rakaat. Subuh mestinya 12 rakaat, karena olahraga di pagi hari lebih sehat. Gitu. Zuhur
sedang capek-capeknya, mestinya zuhur 2 rakaat, setelah itu makan dan ngopi. Tapi kan enggak, maka sholat dan ubudiyah lainnya bukan gerakan untuk kesehatan, tapi dapat mendatangkan kesehatan. Itu efek samping, bukan tujuan. Tujuannya adalah hidayah. Qad aflaha man tazakka, ada yang diberikan utuh zukaan. Zukaan itu kecerdasan. Walam yutuh zukaan, dan tidak diberikan kebersihan. Jadi dalam pendekatan kita beribadah ada pendekatan dua, pendekatan syariat dan pendekatan thariqah, yang menimbulkan dua-duanya dipakai menimbulkan hakikat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang berthariqah tanpa bersyariat sesat, zindik namanya. Orang bersyariat tanpa berthariqah fasik. Tidak ada thariqah, mestinya tidak ada thariqah yang tidak menggunakan syariat. Mestinya orang bersyariat juga harus tazakka, membersihkan diri. Syariat adalah pekerjaan badan. Usolli fardhu subhi, itu mesti ada niat dalam dada, saya niat sholat fardu subuh. Kalau niat itu harus tersusun dari 2 kategori. Pertama qasdul fi'li, kedua ta'yin. Pertama menjelaskan diri untuk sholat, yang kedua ta'yin, yaitu menjelaskan pekerjaan apa. Dalam sholat mengerjakan sholat subuh, usolli fardhu subhi, Allahu akbar. Kalau makmuman harus diiringi dengan makmuman. Itu adalah pendekatan fikih ibadah. Allahu akbar. Ada Fatihah pun qauli, tidak boleh diucapkan di dalam hati, harus diucapkan di lisan. Maka enggak boleh sholat dari mingkem, enggak boleh. Karena kalau mingkem berarti bacaan itu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allahu akbar, Allah. Harus ada gerakan sholat, gerakan mahsusatun, gerakan yang sudah ditentukan. Seperti itu, tidak ada modifikasi. Gitu ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini adalah pendekatan syariat. Maka rukun sholat ada yang 13, ada yang 17, macam-macam ya. Ada yang memisahkan tumaninah dengan fi'ilnya, ada juga yang menyatukan bersama af'alnya. Namun Imam Ghazali di periode-periode akhirnya menyebutkan bahwa rukun sholat termasuk di dalamnya al-khusyuk wal khudu'. Khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu adalah, Bapak Ibu yang terhormat, kalau tahu apa kompas yang bulat itu, kalau diletakkan mana arah kiblat, mana utara, dia nggak mungkin diam. Kompas itu nggak mungkin begini, selalu begini, goyang terus. Itulah ilustrasi pengakal-akalan terhadap khusyuk. Khusyuk itu tidak manteng terus kepada Allah. Kadang-kadang jalan-jalan ke nasi uduk belum datang. Kadang-kadang jalan-jalan ini roti udah nyampe musola Al-Ikhlas belum ya. Tapi setelah itu balik lagi. Boleh istighfar, minta ampun terhadap itu, boleh, tapi jangan dilafazkan dalam hati. Astagfirullah. Kok sholat subuh saya udah nyampe Jakarta, sholat subuh saya telah menyampaikan makalah apa. Itulah kira-kira. Khusyuk itu adalah begitu. Ada goyang, tarik lagi kepada Allah. Goyang sana, tarik lagi kepada Allah. Kenapa kita berdoa lebih khusyuk daripada sholat? Sampai begitu, ya Allah, tolong luruskan anak saya ya Allah. Karena apa? Karena ada tujuan. Sholat menggugurkan kewajiban.
Padahal kalau sholatnya khusyuk, dalam sholat sudah komplit karena sholat makna lugawinya adalah ad-du'a. Qad aflaha man tazakka. Ada orang yang pandai dalam menjelaskan keilmuan, tetapi tidak diberikan kepandaian dalam hati, kebersihan hati. Maka tidak sedikit orang-orang pintar, tetapi banyak pula penyakit hatinya. Qad aflaha man tazakka. Allah akan muliakan orang yang pintar, orang yang berilmu, pasti Allah muliakan, baik bertakwa maupun tidak kepada Allah. Fir'aun, naudzubillah, pintar luar biasa, dirinya pintar pada zaman segitu membuat salah satu keajaiban dunia, piramida. Sampai sekarang warga kamu kalau ke Mesir yang dikejar adalah tangga selfie di piramida, padahal itu adalah karya orang musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Aku jalan-jalan dong ke piramida. Gitu ya. Itu kan bangga terhadap bangga gitu jelas ya. Bangga sejarah bahwa sudah inilah peninggalan walaupun orang pintar tetap Allah muliakan. Cuman ada batasnya di dunia saja. Orang kaya Allah muliakan, cuma ada batasnya di dunia saja. Tetapi siapa yang sesungguhnya melewati batas keabadian adalah qad aflaha man tazakka. Ikhwanya ikhwa akrab. Allah akan memberikan kebahagiaan terhadap orang yang mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Maka Allah ya, rupanya harus minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya. Bapak Ibu yang terhormat, untuk jalan mensucikan hati, ada dua. Pertama riyadhah, kedua rabithah. Kedua, riyadhah itu apa? Latihannya cara yang terdekat adalah uzkurullaha dzikran katsiran, mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Halo, mengingat Allah dalam setiap geraknya. Tetapi kadang-kadang kalau mengingat Allah dalam setiap gerak sering lupanya. Ingat Allah ketika kerja, sering lupanya. Nyupir, ingat Allah, sering lupanya. Cara yang terdekat untuk membersihkan hati, mengingat Allah dengan media tersendiri. Contoh media tersendiri. Saya tidak bisa tahajud malam-malam. Kenapa? Capek, ngantuk. Enakan tidurnya, bangunnya jam berapa ya? Jam 5 misalnya. Ya udah. Solusinya habis isya saja. Karena sholat malam ada dua. Ada sholat tahajud, ada sholat qiyamul lail. Atau ada juga yang menyebutkan sholat mutlak. Oke. Kapan sholat mutlak dimulai? Kapan saja. Tapi kalau sholat qiyamul lail itu setelah isya. Setelah isya, ba'diyah isya, qiyamul lail boleh. Bedanya qiyamul lail dengan tahajud adalah kalau qiyamul lail itu tidak tidur dulu, kalau tahajud mesti tidur dulu. Walaupun tidurnya setelah maghrib, karena maghrib sudah masuk malam. Ya, habis maghrib misalnya karena lelah wiridan tidur, masuklah tidur dia. Nanti habis isya boleh tahajud dan seterusnya. Ada sholat qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak tidur dulu. Saya tidak bisa tahajud. Ya qiyamul lail. Ya qiyamul lail itu sholli sunnatan li qiyamil lail. Gitu. Ada sebab, kalau dalam kitab Safinah itu ada sebab. Tapi qiyamul lail itu tidak ada sebab mestinya. Boleh tidak disebutkan sholli sunnatan li qiyamil lail juga tidak apa-apa. Sholat di malam hari itu adalah
sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Ketika sholat tahajud pun tidak disebutkan nama kalimat usolli sunnatan tahajud pun tidak apa. Usolli sunnatan rakaataini Allahu akbar. Jika itu dikerjakan setelah tidur maka masuk kategori tahajud. Jika itu dikerjakan sebelum tidur maka itu masuk qiyamul lail. Setelah itu apa? Ini riyadhah, bab riyadhah. Zikir. Mau zikirnya silakan. Zikir ada dua. Ya, zikir ada dua. Ada zikrul hasanat, ada zikrul fuyudat. Zikrul hasanat adalah kita dapat dari WA barang siapa yang memperbanyak bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar akan begini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah begini dalam kitab Tamhihul Qaul atau dalam kitab Musburiyah, barang siapa yang memanjangkan lafaz la pada kalimat la ilaha illallah, panjangnya gimana? Panjangnya seukuran napasnya tiap orang. La itu sepanjang kekuatan nafas dirinya sampai lafaz Allah terakhir. Tapi jangan potong, jangan la ilaha illallah, tidak boleh. La ilaha illallah akan diampuni 4.000 dosanya. Satu kalimat la ilaha illallah. Dosa dengan siapa? Dosa dengan hubungan Allah dan dosa dengan hubungan manusia. Kapan? Barang siapa yang mendawamkan la ilaha illallah, jika dia punya dosa dengan manusia, sesama manusia, nanti akan Allah buatkan pertemuan sehingga dia bebas antara itu. Jadi nanti akan islah. Kalau tidak islah di dunia, masih ada kesempatan islah di akhirat. Karena sering la ilaha illallah. Ini masih zikrul hasanat. Di akhirat nanti orang ngejar-ngejar yang berbuat zalim terhadap dirinya. Si Ahmad dengan si Abdullah berbuat zalim, si Ahmad kepada Abdullah. Nanti Abdullah ngejar-ngejar si Ahmad, minta kepada Allah, ya Allah, dosa saya tolong berikan ke Ahmad karena dulu dia pernah berbuat zalim. Kata Allah, kabar hukum Ahmad ini banyak amalnya. Kata Allah, barang siapa yang mengampuni dosa dan kesalahan saudaranya, maka dia mendapatkan surga illiyin, surga yang tinggi. Diampuni di akhirat. Tapi di dunianya itu tadi, barang siapa yang begini. Maka orang berzikir pun ada 3. Pertama, zikir karena motivasi, karena ada bayang-bayang motivasi seperti tadi, barang siapa yang zikir begini, ada harapan dia. Yang kedua, zikir li tarbiyah. Yang ketiga, zikir lillah. Udah gak kepikiran lagi tentang apa? Tentang bunga-bunga hadiah-hadiah itu. Barang siapa yang zikir dapat, sudah tidak kepikiran hadiah itu. Yang kepikiran adalah bagaimana mengingat Allah dalam zikir. Bukan mengingat pahala dalam zikir, tapi bagaimana caranya mengingat Allah dalam zikir. Jadi sudah tidak terbayang lagi barang siapa yang puasa begini. Yang terbayang itu bagaimana puasa itu dapat mengingat Allah. Bagaimana membaca la ilaha illallah itu dapat mengingat Allah. Karena yang mahal itu bukan minum tehnya, tetapi yang mahal itu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka yang hebat itu menyuguhkan teh, yang meminumnya bismillahirrahmanirrahim, mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikir ada 2, ada zikrul hasanat. Tadi zikrul hasanat akan dapat ini dikerjakan, barang siapa baca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya akan begini dikerjakan. Ada yang kedua, zikrul fuyudat, zikir yang mendapatkan limpahan. Zikir fuyudat ini adalah zikir yang tasalsul,
berantai sampai kepada gurunya, gurunya sampai kepada gurunya, gurunya punya terus dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali dengan kalimat La ilaha illallah, suara yang sangat keras. Irfa' sautak, tinggikan suaramu dan pejamkan matamu, mendikirkan lafaz la ilaha illallah. Tinggikan suaranya dan pejamkan matanya, walaupun zikirnya di tengah malam dalam keadaan gelap, sunnah memejamkan mata. La ilaha illallah dan seterusnya. Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahu Allah, Allahu Allah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Udkurullaha dzikran katsira, berzikirlah yang banyak. Ada firman yang lain, Udkurullaha dzikran katsira, wadkuruni adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kalian kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Jadi manakala kita berzikir di dunia, Allah sedang menyebut nama kita di sama. Ketika seseorang berzikir menyebut asma Allah di dunia dan sedang ingat kepada Allah, Allah sedang ingat kepada hamba tersebut dan menyebutkannya di hadapan para malaikat arasy. Udkuruni adzkurkum. Zikirlah, ingatlah kau kepadaku, aku ingat kepada kalian. Udkurullaha dzikran katsira, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Butuh sedikit atau butuh banyak? Dua-duanya oke. Yang sedikit langsung ingat kepada Allah. Yang banyak mudah-mudahan dari bilangan yang banyak itu ada beberapa bilangan yang ingat kepada Allah, walaupun bilangan yang lain mungkin sudah sampai Jakarta, mungkin sudah sampai kerja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikirannya kemana? Bukan kepada Allah. Mungkin dari antara sekian banyak kalimat la ilaha illallah ada salah satu, dua, tiga, empat yang ingat langsung kepada Allah. Allah, la ilaha illallah. Allah, ingat kepada Allah. Ini satu metode membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka, membersihkan hati. Karena kalau membersihkan diri itu fisik ya, ada laun, ada rih, ada ta'un. Dalam sholat itu bersihkan diri dari bentuk najis, bersihkan diri dari rasa najis, bersihkan diri dari udara najis, bentuk, rupa, warna dan rasa. Ini kan udah sering ya, laundry. Nanti kalau laundry di briefing dulu yang laundrynya. Saya ada tukang laundry karena santri zaman sekarang udah pakai laundry ya. Kalau zaman saya dulu, saya mengalami zaman masak sendiri pakai kayu bakar, mengalami juga masak dimasakin oleh dapur umum. Kalau sekarang santri sekarang bukan cuma masak yang di cover oleh pesantren, tapi nyucinya juga. Nah, laundrynya di briefing bagaimana cara mensucikan pakaian. Khawatir pakaian terkena najis, maka bukan air dulu yang masuk ember. Itu kalau ember saya nggak tahu laundry itu kayak gimana, cuma pernah saya briefing aja yang tukang laundrynya. Kalau cara mensucikan itu jangan air dulu dalam ember, tapi pakaian dulu dalam ember, baru kocorkan air. Karena kalau ada pakaian yang kena najis, dengan mengocorkan jariul ma, mengocorkan air, itu dalam istilahan sudah dapat mensucikan pakaian yang kena najis. Najis dalam pakaian kita kan mungkin ada tetesan air seni, tetesan air madi, mungkin ada. Jadi dapat suci. Termasuk laundrynya juga. Ini kan pola membersihkan fisik, tapi pola membersihkan hati dalam penyakit hati setidaknya ada dua. Satu, riyadhah, berlatih dengan mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mudah dengan Allah.
aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat dosa tsumma yastaghfir, kemudian beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, dia akan mendapatkan Allah mengampuni dirinya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Yakin kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Sambil nangis boleh, sambil apa boleh. Tapi ada saatnya manusia nangis memang karena Allah, ada saatnya manusia tidak nangis dan itu karena Allah tetap. Manakala astagfirullahaladzim, 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 ingat kepada dosa, kemudian dia nangis. Ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ingat kepada Allah, kemudian dia tidak nangis. Mahal mana ingat kepada dosa dan ingat kepada Allah? Mahal ingat kepada Allah. Manusia jangan sibuk memikirkan kesalahan dan dosanya, tapi sibuklah memikirkan Allah yang Maha Pengampun. Beres. Astagfirullahaladzim. Latihan terus tiap malam. Dzikron katsiro yang banyak. 3.000. Astagfirullahaladzim. 3.000 tiap malam. Siapa lagi orang yang bahagia? Yang kedua nanti lupa. Yang pertama adalah dengan sering berzikir kepada Allah. Ada zikrul hasanat, ada zikrul fuyudat. Zikrul fuyudat adalah zikir yang didapatkan dari guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bermuara pada Syekh Abdul Qadir, ada yang bermuara kepada Syekh Muhammad Bahaidin An-Naqsabandi, ada yang bermuara kepada Al-Idrisiyah dan seterusnya. Ini namanya zikrul fuyudat. Zikrul fuyudat itu zikir atas bimbingan guru, mursyid. Zikir atas termasuk gerakannya. Gerakannya bagaimana atas bimbingan guru. Allah. Ada yang begitu. Melimpahkan kalimat Allah pada latifatul qalb, hati. Allah. Latifatul ruh. Latifatul sir. Latifatul khafi. Latifatul akhbar. Nafs. Qalbiyah. Ada zikrul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang zikir sholat terus, tak apa. Aqimis sholat li zikri. Ada yang zikirnya bukan la ilaha illallah tapi sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang zikirnya baca Al-Quran. Tergantung, maka zikrul fuyudat tergantung kepada siapa menyadarkan dirinya. Dan itu wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Itu yang dimaksud dengan tali Allah dalam makna yang ini. Tapi dalam makna yang umum adalah agama Allah. Maka akan bahagia orang yang mensucikan dirinya. Masyaallah muslimin. Lalu yang kedua, wa dzakara asma rabbih, dan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan untuk mensucikan hati. Salah satunya itu. Yang selanjutnya fasolla, maka sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat wajib memang sudah kewajiban. Dia adalah primer, inti. Tidak melaksanakan sholat wajib dosa. Sholat sunnah barulah dia perhias, aksesoris. Justru seseorang indah karena aksesorisnya. Kewajibannya menutup aurat, pusar, dengkul bagi saya laki-laki. Ibu bapak bisa bayangkan jika saya datang ke sini hanya menggunakan pakaian yang menutupi kewajiban aurat. Terbayang ke sini pakai handuk ke sini, boleh karena menutup aurat. Justru saya dihormati, kita dihormati datang ke sini karena aksesoris. Pakai baju putih, pakai sorban, pakai kain, tambah lagi gaya pakai kacamata dan sebagainya. Justru kita dihormati karena itu, aksesoris, bukan karena perkara wajibnya. Maka oleh sebab itu hiasilah ubudiyah kewajiban dengan ubudiyah yang sunnah. Itulah yang dapat mengangkat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzakara asma rabbih fasalla. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Selepas itu gunakan firman Allah, "Udzurullaha dzikran katsira." Ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka tidak perlu memperdebatkan la ilaha illallah berapa jumlahnya, sebanyak-banyaknya jumlah. Bahkan ulama menyebutkan la ilaha illallah 70.000 ataqah sughra, la ilaha illallah 100.000 ataqah kubra. Masyarul muslimin rahimahullah, dalam rangka mempersiapkan diri mati husnul khatimah. Dalam rangka itu tidak ada kita manfaat hidup kalau mati suul khatimah. Selalulah minta setiap doa, ya Allah, matikan saya ketika Engkau cinta padaku, matikan saya ketika Engkau ridho padaku, ya Allah. Matikan saya ketika saya sedang menyebut asma-Mu dalam cinta. Matikan saya ketika saya menyebut asma-Mu dalam ridho. Sing ridho ka abdi Gusti, sing cinta kamu. Matikan saya dalam keadaan itu. Maka kemudian Allah akan mendorong semua aktivitas kita untuk dalam hal menggapai hal itu. Karena kehidupan sesungguhnya adalah, pekerjaan sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah. Pekerjaan sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah. So kita buat anak tangga ilustrasinya. Ketika kecil senang kita, anak kecil, anak kita, cucu kita tuntut ikut ayahnya sholat. Kadang-kadang naik ketika ayahnya sujud, naik anak senang, tetap gak dimarahin. Ayo nak sholat Jumat, mandi. Naik anak usia TK dididik pun senang dengar anak TK baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiap sholat senang. Masih sholat. Naik SD, kerjaan di TK sudah selesai. Tidak ada lagi membuat ini, membuat itu, kerjaan TK. Pekerjaan sudah selesai ternyata. Pekerjaan TK sudah selesai. Naik SD. Di SD ada pekerjaan yang setara dengan usia SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi sholat tetap terus. Maka carilah SD yang Islami, yang mendidik sholat, belajar sholat. Selesai SD, ternyata pekerjaan SD sudah terlupakan. Selesai. SMP, mencarilah SMP yang nuansa Islami. Sholat tetap masih dikerjakan ketika SMP. Kerjaan SD sudah selesai. Masuk SMA, kerjaan SMP sudah selesai. SMA tetap sholat. Masuklah usia 25 tahun, menikah, cari pekerjaan, bekerja, sholat tetap. Masuk usia 50 tahun, 58 pensiun, pekerjaannya sudah selesai, gajinya sudah selesai. Tapi sholat belum selesai. Masuk usia 60, 70 tahun, imam, cucu, cicit. Pekerjaan yang dulu kita banggakan sebagai jenderal selesai, yang belum selesai sholat. Maka sesungguhnya pekerjaan inti kita adalah itu. Maka upgradinglah tentang itu, bukan upgrading tentang yang akan selesai. Ini selesai nanti kita pensiun, saya pensiun. Ini selesai, sholat tetap. Begitu mau akhir hayatmu tetap yang diminta, ya Allah matikan aku dalam keadaan kebaikan, bukan dalam keadaan kejahatan. Dan al-hikna bisolihin, kumpulkan selalu aku bersama orang-orang yang kau solehkan. Tetap ini, ternyata pekerjaan kita sesungguhnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan untuk ibadah, karena itu ternyata abadi. Qad aflaha man tazakka, dalam keabadian tersebut tazakka, bersihkan hati. Caranya bersihkan hati, mengingat Allah, baik dzikran katsira maupun uzkurullaha azkurkum. Fasolat, laksanakan sholat sunnah dan seterusnya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Memang dunia alat untuk menipu kita. Memang itu. Karena kalau tidak ada dunia, tidak ada tantangan. Kalau tidak ada choice, ya tidak ada tantangan. Aku
Aduh, saya sibuk ya Allah, belum bisa saya jenguk orang tua. Ya memang akan Allah betulkan kepada itu. Ahasiban asayutraka yaqul amana hum la yuftanun. Ketika seseorang mengatakan saya siap beribadah kepada Engkau ya Allah, kemudian dia tidak dicoba, akan Allah coba dengan kesibukan, dengan bentrokan jadwal dan seterusnya. Ibumu pengen ketemu, nggak bisa mah, aku lagi sibuk di Jakarta, ada ini ada ini. Ya memang Allah betulkan begitu. Kok enak dunia ini kita kerja, kemudian Allah kasih tidak sibuk 1 minggu bisa jenguk orang tua, ya enak begitu, tidak ada tantangan. Justru Allah berikan tantangan di antara itu. Mau pilih yang mana? Pilih jalur yang keabadian atau pilih jalur yang sementara? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal akhiratu khairu wa abqa. Memang sulit menyampaikan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sulit itu. Yang mudah itu mengapa orang kuat begadang di pinggir jalan cuma nyebrangin mobil gitu? Karena uang 2.000. Kuat begadang. Mengapa retribusi jalan kuat begadang? Karena urusan dunia yang membuat kuat begadang. Suruh begadang, ada ongkosnya, ya memang urusan dunia. Suruh begadang qiyamul lail, musholla al-ikhlas, ada berapa baris? Allah alam. Itu alhamdulillah dapat menjaga dari bencana. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini tuh sudah disampaikan sejak zaman Nabi Adam. Selalu ada pilihan jalur keabadian apa jalur sementara. Sudah fi suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam setiap kenabian sudah diceritakan dan sudah dicontohkan. Kita tinggal ambil contoh yang mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang keagamaan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Zikir la ilaha illallah sudah ada pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Muhammad Rasulullah sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan yang kita baca la ilaha illallah, yang kita kerjakan sholat adalah sama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahagia kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang Allah pilihan Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang paling Allah muliakan dan Allah paling cinta kepada Nabi Muhammad, dan pekerjaan kita sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat, Allah, inilah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, dan saya mengerjakan sekarang apa yang Rasulullah kerjakan. Tuhan yang Rasulullah sembah sama dengan Tuhan yang kita sembah. Bacaan yang ada di langit arsy at-tahiyyatul mubarak adalah bacaan dialog Nabi Muhammad dengan Allah langsung di arsy. Jadi bahagia kita sebagai orang Islam mengerjakan yang dikerjakan sama dengan Nabi kita, menyebut asma Allah sama Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dengan Allah yang disembah oleh kita di sini sama. Allah ini hanya hukuman yang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang sering ragu terhadap Allah, padahal Nabi Muhammad tidak pernah ragu terhadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan, 1, perbanyaklah zikir, baik zikir hasanah maupun zikir quyudat. Kalau ingin mengejar zikir quyudat, ya cari mursyid yang dapat membaiat kalimat la ilaha illallah. Jadi ada bayangan, kalau zikir dulu ada bayangan, saya dapat dari guru saya yang bernama Anu, guru saya mendapat ini dari gurunya yang bernama Anu, yang bernama Anu, terus sampailah kepada Sayyidina Ali, sampailah kepada Rasulullah, sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar, sampailah kepada Rasulullah, dan seterusnya, sampailah kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Umar, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya bagus, dan Allah akan mengantarkan. Jika mengerjakan yang satu, Allah antarkan kepada yang dua. Jika mengerjakan yang kedua, Allah akan antarkan kepada yang satu. Wadakar asmarobihi fasolah. Dalam setiap kegiatan ada yang bersifat lisani, menyebut Allah. Ada yang bersifat fi'li, dalam setiap gerak ada asma Allah di
di situ. Karena Allah hakikat yang ada wujud, manusia adalah keberadaan manusia diawali dengan tidak ada dan akan berakhir dengan tidak ada. Tapi keberadaan Allah tidak berawal dengan ada dan tidak berakhir dengan tiada. Allah ada selamanya, baik alam ini ada maupun tidak ada. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita kerjakan menjadi asar tersendiri bagi harapan kita di akhirat kelak, kehidupan yang kekal, dan itu sudah ada contohnya dari sana. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan Allah memberikan paham dan memberikan suka, memberikan kecerdasan hati, pemahaman diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Haim Syawati Al-Mazukiasa. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kegiatan tadi, intinya adalah kita membiasakan untuk selalu berzikir, Pak Ustaz, ya, dalam kondisi apapun. Yang saya tanyakan adalah etika berzikir, Pak Ustaz. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, aktivitas fisik, ya, itu zikir apa yang tepat kita lafazkan gitu. Kemudian ketika kita mau tidur, itu juga kan terkadang kita zikir boleh 12 tidur gitu ya, ketiduran. Nah itu apa yang tepat? Kemudian apakah zikir itu harus selalu diucapkan seperti kita sholat gitu Pak Ustadz ya? Atau misalnya dalam kondisi tertentu dalam hati kita itu berzikir Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya, tapi pikir apa saja boleh. Ada yang menzikirkan Bismillah boleh, ada yang menzikirkan Allahu Akbar boleh, ada yang Subhanallah. Bagi saya, ketika sedang beraktivitas seperti ini kan aktivitas, lidah lupa terhadap Allah, tapi hati tetap hati tetap hidup. Halo, coba. Bagaimana caranya agar sholat itu ingat Allah? Ya, ketika Allahu Akbar, Sami Allah, hati tetap Allah, bukan Allah. Ini sedang ilustrasi saja. Sedang motor. Bagi saya enaknya itu bukan Allah kan, Allahu ada hunya, Allah. Jadi satu tuh, Allah. Kalau mau dihitung, Allah itu satu, bukan Allah dua, bukan. Allah itu satu. Allah. Kenapa saya Allah bukan Allah? Karena saya mendapatkannya Allah. Namanya zikir khofi. Khofi itu suara hati tetap terdengar oleh diri. Sambil bawa motor, sambil bawa mobil. Lalu ada lagi yang mengajarkan sambil tekuk lidah ke atas ke langit-langit. Bukan tapi Allah gitu maksudnya ya. Sambil masak, sambil apa. Tapi zikir yang lain juga boleh. Apakah zikir itu harus diucapkan? Enggak. Tapi zikir itu harus ingat. Gimana bisa ingat kalau hati ghaflah, namanya lupa. Misalnya sambil kerja, sambil apa? Ya. Bahwa fokus terhadap kerjaan itu adalah keharusan. Fokus saja terhadap kerjaan, tapi hati fokus terhadap kerjaan, tapi hati Allah. Boleh nggak zikir? Boleh kalau mau ambil yang itu. Artinya apa?
unik lafaz huruf lafaz Allah itu, lafzul jalalah itu. Satu, alif lam ha. Haknya dong dibaca boleh. Hu iya hu namanya. Artinya hu ya Allah juga. Kemudian dibuang. Jadi lafaz Allah turunnya ilah, tetap Tuhan. Dibuang alifnya, lahu Tuhan, hu Tuhan juga boleh. Boleh. Allah boleh. Apakah harus dengan lidah? Harus dengan lidah itu agar ada waktu yang kita buat khusus untuk Allah. Ada waktu yang kita buat khusus untuk Allah. Saya mau khusus habis isya malam ini mau khusus menzikirkan lafaz istighfar baik di masjid maupun di kamar. Saya mau di kamar, di masjid banyak kegiatan, gak apa-apa di kamar. Sambil menjerit hati, ya Allah, saya perjalanan saya begini. Jangan kata dalam bekerja, dalam sholat pun saya ingat kerja. Ketika kerja saya tidak ingat kepada Allah. Ketika saya sholat saya justru ingat kerja. Maafkan saya ya Allah. Ya Allah, banyak dosa saya dengan kawan-kawan saya yang begini. Ya Allah, saya meminta maaf, malu kepadanya. Ya Allah, berikan kelapangan hati dia, kelapangan hati saya untuk berjumpa dan saling membebaskan. Astagfirullah, dan seterusnya. Begitu Bunda, ya, mudah-mudahan. Tapi yang penting Bapak Ibu ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Agar di antara salah satu zikir yang banyak itu ada yang betul-betul sampai kepada Allah. Kemarin saya dapat cerita ketika haul guru saya di Sade Bogor. Di hari terakhir itu beliau nginep, kemudian ketika subuh dompet ditaruh di atas tempat wudhu tersebut yang dia pakai adalah tempat wudhu umum dan terbuka. Begitu selesai dari toilet, kemudian selesai wudhu, dompetnya hilang, isinya SIM, STNK, kunci motor. Kemudian laporan kepada anak guru yang sekarang menggantikan guru almarhum. Coba yuk kita lihat motornya diparkir di mana. Motornya diparkir di sebelah sana. Yuk berarti nyali. Karena ya kene. Begitu motornya masih ada, itu si orang tersebut mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ayah kene motor. Kemudian disambut oleh guru saya, anu mahal teh mengucapkan alhamdulillah dina jero hate lain motor. Jadi Allah teh sedang pengen didekati oleh kamu karena kamu ziarah kepada guru, maka Allah ambil kunci motor supaya maneh ngucapkeun alhamdulillah dina hate. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dina alhamdulillah buleun fokus terhadap Allah itu yang mahal karena Allah pengen dengar dari kamu suara menyebut asma Allah dengan betul-betul bulat, dengan betul-betul fokus terhadap itu. Jadi zikir ketika ngomongin la ilaha illallah, ingat kene aya kamera gitu ya, pengen tampil beda di kamera, pengen tampil kelihatan khusus di kamera, la ilaha illallah. Tetapi begitu hilang kunci motornya masih ada, terus nggak ada kamera kan itu ya, yang mau video kan alhamdulillah. Itulah ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita jalankan, kita biasakan zikir yang banyak. Mudah-mudahan dari zikir yang banyak itu ada 1, 2, 3, 4 zikir yang betul ingat kepada Allah. Gitu ya Bunda ya. Ampura. Ada lagi dari Bapak atau Ibu jemaah sekalian. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama masalah zikir. Kalau saya amati, saya perhatikan yang zikir pakai tangan, kan ya, pakai tasbih. Itu seperti ngebut gitu ya. Itu apa termasuk yang dibenarkan lah ya? Tapi katanya zikir sebanyak-banyaknya. Ya, kalau pakai tasbih, saya yakin sih tertib lah ya. Tapi kalau pakai mulut ya ya sebenarnya ini ngebut dikira apa gitu loh ya. Apa dengan memperbanyak kurang baik, lebih baik kita sedikit tapi tertib gitu loh. Yang kedua begini Pak Ustaz, mungkin menyimpang dari ini. Ada yang mengatakan baca Quran itu harus keluar suara minimal terdengar oleh telinga sendiri. Daripada cuma baca sama dengan halnya membaca koran gitu. Ya, apakah itu termasuk yang dibenarkan? Cuma melihat seperti hanya baca koran lah ya, dibandingkan dengan baca Quran yang ya cuma dilongok sama dengan kan kalau seandainya itu misalnya mengebut itu kan ya satu hari atau satu minggu juga habis semua gitu ya. Apakah itu yang termasuk yang dibenarkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pakai asobiah jari bagus. Zikir pakai tasbih bagus. Ada pameo kalau zikir pakai tasbih nanti yang masuk surga tasbihnya dong. Maka zikirlah pakai tangan. Kalau tasbih aja bisa masuk surga, apalagi yang berzikirnya. Nah itu kan akal-akalan lah ya, akal-akalan. Tapi pada intinya itu hanya alat untuk menghitung. Padahal yang sedang dikejar bukan jumlah, tapi yang sedang dikejar adalah kualitas. Tapi jumlah biasanya membuat senang. Tidak apa-apa pakai jumlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang pikir cepat, ingin cepat selesai. Ada yang pikir cepat, memang sudah tariknya itu. Bahkan nanti lupa lapan subhanallahnya, yang ada Allah. Padahal maka rindu baca la ilaha illallah macam-macam. Semakin cepat, tidak apa-apa. Karena ketika berzikir sudah hilang kaidah tajwid. Lagi, ketika berzikir sudah hilang kaidah tajwid. Contoh, la ilaha illallah dalam kitab Musmuriyah atau kitab Tangkihul Qaul yang memanjangkan lafaz la ilaha illallah ini kan majais. Majais kan 2 harakat, 4 harakat, maksimal 6 harakat. Sudah lepas tuh dari kaidah tajwid. Sudah lepas dari kaidah tajwid. Apalagi dengan cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah lepas. Jadi ketika zikir sudah lepas kaidah tajwid, mau cepat, mau lambat, kedua-duanya dapat pahala. Oke. Tetapi mana yang dapat husul kepada Allah ini sudah tidak bicara pahala. Ulangi. Mau cepat mau lambat, subhanallah, 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 subhanallah. Sudah keluar dari kaidah tajwid memang ya. Dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya diberikan pahala sesuai janji Allah. Barang siapa yang mengucapkan ini begini dan seterusnya. Tetapi mana zikir yang dapat mendekatkan dan mengingat kepada Allah, laksanakan saja. Kalau saya zikirnya lambat, justru itu membuat saya nikmat kepada Allah. Lambatlah. Kalau saya zikirnya cepat, justru itu membuat nikmat kepada Allah. Bukan saya mengejar jumlah dan lain. Cepatlah.
Nggak apa-apa. Karena hati tetap walaupun subhanallah, itu hati tetap kalimatnya subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap hati itu la ilaha illallah. Gitu para ibu hadirin. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu unik memang Quran itu. Orang ngisi rumah yang dibaca surat Yasin. Orang ulang tahun yang dibaca surat Yasin. Peresmian masjid yang dibaca surat. Sakaratul maut yang dibaca surat. Apa korelasinya antara ulang tahun dan sakaratul maut? Yang satu biar panjang umur, yang satu sedang ya Allah, kalau mau sembuh segera sembuh, kalau mau mati segera mati. Yasin yang dibaca itu unik ya, surat Al-Quran itu. Bayangkan kalau orang sakaratul maut kemudian dibaca lalu happy birthday, itu kan gak nyambung. Itu karya orang namanya, karya Allah nyambung semua. Apakah bacanya di hati atau di lidah? Dua-duanya bagus. Kan kalau namanya baca walaupun di hati tetap terdengar, bukan khalir, tapi hati tetap terdengar. Lalu tidak bisa baca, boleh dilihat saja. Itulah uniknya Quran, boleh dilihat saja. Buka lagi, kok udah tamat? Ya saya tidak bisa baca kok, tapi saya pengen lihat Quran. Tidak apa-apa, lihat Quran. Tapi kalau mau baca dalam hati, pasti sesuai tajwidnya kalau baca Quran. Kalau niat zikir lain tadi ya. Kalau baca Quran sesuai tajwid. Kalau niat zikir berbeda. Kalau zikir sudah lepas dari aturan tajwid. Kalau baca Quran baik bacanya itu terdengar suara asal tidak mengganggu orang lain. Tengah malam ada Bismillahirrahmanirrahim pakai speaker, ya mengganggu tetangganya ya nggak boleh, gitu ya. Tapi dalam kamar mengganggu anaknya nggak boleh kalau anaknya merasa terganggu. Ya pelan saja terdengar oleh diri sendiri. Apalagi mengganggu yang sedang ibadah, sholat, lain-lain. Itu ya, baca Quran boleh. Dan dibaca misalnya dilihat saja karena nggak bisa baca ya nggak apa-apa. Dibaca dalam hati juga bagus. Dibaca terdengar juga bagus. Kalau baca Quran ikuti aturan tajwidnya. Walaupun tidak tahu hukumnya. Contoh, kalau nggak tahu bahwa itu qalqalah sughra, tidak apa-apa, karena kalau tahu hukum tajwid itu fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran sesuai itu fardu ain. Qad aflaha hamas man ikhfa aqrab, itu tidak usah semua orang tahu, tetapi semua orang harus baca sesuai ketentuannya. Demikian Bapak. Izin Pak Ustadz, saya mungkin bertanya satu Pak Ustadz. Jadi ada satu hal yang bikin saya merasakan di fase itu, yaitu seperti tantangan urusan dunia itu kayaknya lebih banyak dibandingin untuk mencari urusan akhirat. Mungkin di umur saya saat ini gitu Pak Ustadz, saya merasakannya. Gimana saran dari Pak Ustadz untuk bisa tetap istiqomah, karena di tantangan tersebut dunia ini benar-benar kayak mensibukkan kita gitu. Selain itu di umur yang kayak misalnya di umur 40 gitu Pak Ustadz, tapi dari awal kita balik sampai 40 itu kan ada banyak orang yang mohon maaf Pak Ustadz kayak meninggalkan sholat gitu Pak Ustadz. Nah, gimana caranya dia pada saat bertobat untuk memperbaiki sholat yang sudah ditinggalkan? Apakah itu tetap dikodok? Tapi kalaupun emang 40 tahun itu kan sudah lama di Pak Ustadz, misalnya balik 15, 40 berarti ada 25 tahun yang dia sia-siakan. Apakah nanti pada saat 25 tahun akan datang yang harus diganti? Apakah sampai umur dia begitu Pak Ustadz? Terima kasih, itu pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya dengan Pak Marlan dulu sibuk di partai siap malam siap. Ke rumah lihat istri dong, gitu doang. Tapi jadi sih begitu doang juga ya. Tapi selalu istighfar dalam hati. Ya Allah, kok saya begini aman. Terus saja begitu. Tapi tetap dikerjakan lagi. Udah kayak komedi putar gitu. Tapi tetap di hati kecil ya. Oh, kok saya begini aman. Terus selalu menjadi kok saya sholat pun asal terus pergi lagi. Ketika sholat baru ingat sholat ingatnya partai kok gitu ya. Dulu lah itu zaman dulu ya. Misalkan saya juga sama partai itu ya. Aduh, alhamdulillah ya. Begitulah. Tapi di hati tetap ya. Maka kemudian Allah berikan kesempatan inabah. Allah berikan Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa abadan wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, saya pengen tobat. Berikan saya waktu kesempatan untuk tobat. Berikan. Maksiat misalnya yang orang maksiat malam maksiat, pulang maksiat ya Allah. Saya sebetulnya tidak mau melaksanakan maksiat ini, tapi kok nafsu saya tak sanggup untuk membendung ini. Pulang maksiat. Ya sebetulnya maksiat itu meninggalkan sholat juga maksiat ya Bapak Ibu ya. Cuma konotasi kita kalau maksiat itu adalah begitu. Tomat kali Pak Ustaz. Tomat. Ya? Tomat. Bisa jadi. Baik, tobat sesaat, gitu ya. Tidak apa-apa. Allah akan kasih kesempatan dia nanti tobat. Allahumma inna as'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan taubat sebelum meninggal. Jangan kau cabut nyawa saya sebelum saya taubat. Padahal dia pulang maksiat. Malamnya dia doang begitu. Besok malamnya dia maksiat lagi. Pulang maksiat istighfar lagi. Terus begitu. Suatu saat akan Allah berikan bonus pada dirinya. Karena dalam maksiatnya dia ingat kepada Allah walaupun belum taat kepada Allah. Itu. Meninggalkan sholat. Dia istighfar dalam hati. Lepaskan saya, berikan saya kekuatan untuk melepaskan diri dari maksiat ini, dari tidak sholat ini. Lepaskan diri saya. Suatu saat Allah akan berikan bonus karena tangis dia setelah berbuat maksiat. Suatu saat Allah akan berikan bonus ketaatan karena dia merasa meninggalkan ibadah itu adalah maksiat dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan henti-henti minta ampun. Lalu bagaimana sholat yang ditinggalkan? Berupayalah kalau merujuk kepada kitab-kitab fikih itu tidak bisa, harus diqodok. Berupayalah. Saya masih suka mengqodok. Kadang-kadang saya masih suka mengqodok. Subuh, ba'da subuh lagi, ba'da zuhur lagi, ba'da asar lagi, ba'da maghrib lagi. Qodok entah yang kapan, entah yang bagaimana, entah yang ghaflah, yang sholat tapi lupa dan seterusnya. Kalau merujuk kitab-kitab fikih, tidak boleh merokok sebelum sebelum kodoknya tertebus semua. Gitu. Kodok pisau dan kodok pisalah. Tidak ada kodok. Ada kodok dalam puasa, tidak ada kodok dalam sholat. Itu bagi yang haid. Yang haid itu 7 hari dia tidak puasa wajib kodok, tapi sholatnya ya tidak mesti dikodok. Dan bagi yang nggak haid ya wajib dikodok. Cuma berusaha menggunakan pendekatan thariqah, kerjakan saja. Perkara sampai atau tidak urusan Allah. Cuma inabah sudah ada. Inabah itu kembali kepada Allah, sudah ada jalannya. Perkara Allah mengampuni atau tidak, yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun.
tsumma yastaghfirillah yajidillah, kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, kita akan mendapati Allah dalam mengampunkan kita. Begitulah Bapak ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Semoga kita semua tetap istiqomah dan tetap dalam keadaan bertobat sebelum nanti kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Untuk menutup kajian ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya agar kita sama-sama selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada jemaah yang misalnya sakit semoga diberikan kesembuhan, dan kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من كل السيئات، وترفعنا بها إليك على الدرجات، وبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الموت، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفر كل شر بلا إله إلا الله. اللهم اجعل إيماننا وإيمان أهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا سراجا، ولا تجعل همنا استدراجا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع هوانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مرحوما وتفرقا من غير تفرق معصيا مهديا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك ومن عفوك وبرك وبفضلك عمن سواك. اللهم علمنا حلاوة تضرعك ومناجاتك، واسلك بنا طريق محبتك ومعرفتك، وافتح لنا كل ما يعيننا إلى قربك وحسنك، واخلق عنا كل ما يشغلنا عن رؤية مرضاتك، واختم لنا بخير مهد فضلك وعيادك، وذلنا يوم لا ذل إلا ذلك برحمتك وخوف لطفك، والحقنا بالذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار نعمك ورضوانك. اللهم أنت الرحمة والمحبة والمودة والألفة والشفقة بيننا وبين الخلائق كلهم أجمعين بحق شهد الله وقل هو الله حسبي الله ألا إن حزب الله هم الغالبون. يا الله يا الله يا الله، امن علينا بالصدق والصفاء والوفاء في الأقوال والأحوال والأفعال، واجعلنا من الصديقين المصطفين الأخيار في المحال والمآل، وثبتنا إلى جوار صراطك المستقيم، وبلغنا إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أجمعين. وإقام لذة النجر لوجهك الكريم، هذا بشرف حبيبك الكريم رؤيف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أدخلنا بالخلصك وأخرجنا بالمخلصك وارزقنا سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض، اللهم اشف مرضانا ومرضانا يا شافي الأمراض، اللهم اشف مرضانا ومرضانا يا شافي الأمراض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمتنا النصر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga
ini kita sama